10 menit udah diusir sama Satpol PP. Itu tergantung itu strategi perusahaan masing-masing. Ya. Gimana caranya menciptakan kebutuhan, tapi gimana kita bikin paling menarik. Di era pandemik ini membuat saya sangat menjaga kesehatan. Saya mandi sehari 3 kali, ganti baju. Dan sebentar lagi saya akan ngobrol bersama teman saya, seorang investor food and beverage. Kira-kira selain F&B, investasi apa yang cocok untuk di era pandemik kali ini? Assalamualaikum. Pandemik nggak kelar-kelar nih, Gret. Banyak bisnis yang turun ataupun yang mati gara-gara pandemik ini. Kalau menurutmu situasi seperti ini, bisnis apa yang cocok? Masker, Mas. Asal jangan nimbun masker ya. Sebenarnya kamu ini investor atau lebih ke culinary bisnis gitu nggak? Jadi saya itu ada investor, misalkan Mas Timi tahu saya ada Jokopi, itu saya investor Jokopi. Ya, oke. Lalu Rola, kalau Mas Timi familiar selama ini, Jokopi sama Rola itu kan tempat orang Nongkrong, ya. nongkrong. Tempat orang nongkrong. Ya. Kalau sekarang ada pandemi gini, otomatis itu kan ditutup. Ya. Mas tanya saya itu lingkupnya sebagai apa? Saya itu ada dedicate teman-teman Rola yang kerja sendiri, ada dedicate Jokopi yang kerja sendiri. Saya itu lebih ke arah investor ya. Oke. Kita tiap minggu atau berkala tiap 2 minggu sekali kita meeting strategi apa yang kita lakukan untuk masa pandemi ini. Bicara soal F&B ya, Pak, ada nggak kepikiran bahwa itu nanti akan dipelintir bahwa untuk saat ini bisa by order kok, nggak perlu harus nongkrong, atau mungkin bisa jadi nongkrongnya dibatasin cuman beberapa tempat gitu. Selama pandemi ini otomatis kan semua shifting dari selama ini yang mereka itu cangkruk, duduk, otomatis stop. Tapi kita kan harus memikirkan fixed operational cost kita yang tiap bulan harus jalan, Mas. Oh ya. Akhirnya dari yang offline itu kita pindah ke online. Oke. Semua bidang kuliner, F&B, semua bisnis F&B pasti akan switching dari offline ke online ya. Jadi dari situ itu berlomba-lomba aja, inovasi, berlomba-lomba konten gimana cara turun sampai berapa persen, Gret? Maret kayak Jokopi itu Maret itu masih naik. naik. Ya? Karena Jokopi itu kuat di online. Dari awal memang kita kuatnya di online. Ya. Jadi kalau seandainya bisnis itu awalnya kuat di online, ada pandemik pun sebenarnya nggak begitu ngaruh ya? Untuk Jokopi nggak turun, tapi ada bisnis F&B yang lain kayak Rola itu turun. Jadi memang konsep Jokopi dari awal itu memang maunya kuat di digital. Jadi kita itu memang expense setiap bulan itu mencadangkan untuk digital itu. Makanya kita itu main ke ada film YouTube series judulnya Rumit, kita ada. Terus nantinya kita juga mau ke misalkan film-film Indonesia, nanti iklannya ada iklan Jokopi, itu nanti kita ke arah sana. Kalau seandainya yang ini pelayanannya kayak tadi yang memang dikhususkan untuk nongkrong, switch ke digital susah nggak sih? Ini kan karena cepet ya, perpindahannya cepet banget, nggak ada persiapan barangkali bisa dikatakan gitu ya? Kalau untuk Jokopi itu bukan hal yang susah, karena memang selama ini dia online. Oke, ya. Ini dia. Nah kalau tadi Rola tadi, Gret? Kalau untuk Rola itu challenging sekali. Selama ini kita Rola itu segmennya medium to low, bahkan low end ya. Oke. Karena harga 22 makanan kurang lebih 15 sama 20 ribu, sama minum kurang lebih 30 ribu udah dapat makan minum. Itu kan harga untuk medium ke bawah. Ya, oke. Medium ke bawah kekuatan paling besar itu di Facebook. Kalau medium ke atas itu pakainya Instagram. Ya. Otomatis orang ini sekarang karena ini sekarang semua switch ke online, otomatis kita Instagramnya juga harus kuat, harus menarik. Makanya Rola ini kita sekarang pakai brand consultant sekarang. Pakai brand consultant tujuannya yang mengejar ketertinggalan kita. Sekarang gini kondisinya, misalkan semua bisnis F&B itu kan berubah menjadi bisnis
online semua. Itu pasti saingannya kita juga banyak karena semua F&B akan online. Pengalaman paling seru selama pandemi apa sih? Kita baru duduk 10 menit udah diusir sama Satpol PP. Kemarin aku sempat lihat videonya, semuanya langsung di swipe ya. Jadi Rola itu gini, saya bukan sombong atau apa, cuman Rola itu namanya udah besar, Ya, oke. Nggak sombong tapi agak congkak ya. Itu polisi atau pihak terkait yang melakukan swab ini ya, tes corona ya, itu pasti untuk bahan berita mereka menarik harus di tempat yang menarik. Oke, ya. Nah, let's say gini, misalkan tes positif corona atau enggak di kafe, misalkan katakan Cafe 7, orang nggak familiar Cafe 7 itu apa. Iya. Nah, tapi tinggal sebut Cafe Rola, orang udah tahu. Iya. Orang udah tahu. Kalau warung Cak Jo nggak mungkin di swab ya? Iya, orang nggak tahu. Makanya sampai kita dari tim HR kita, tim PR kita itu sampai komplain ke salah satu media yang menerbitkan pertama kali, kenapa kok di Rola yang disebut seperti itu. Sampai akhirnya postingan itu dihapus. Ngefek nggak? Iya, orang jadi makin takut orang negatif kok. Oh, karena negatif orang ya? Takut. Nggak, kalau seandainya beritanya pun positif, beritanya nol, tidak ada yang negatif, itu juga ngefek juga. Jadi kita itu benernya nol. Kita itu kurang lebih 25 orang yang diperiksa. Oke. Yang dites itu 25 orang. 25 orang itu orang-orangnya kita. Jadi pegawai kita satu Rola itu kurang lebih 50. Kita kerjakan satu shift 25. Jadi 25 itu dites semua. Jadi bukan pengunjung. Yang karena kita sudah nggak terima pengunjung. Oke, ya sebenarnya kan juga bagus juga. Artinya kamu bisa tahu pegawaimu negatif atau positif ya kan? Bagus. Tanpa mengeluarkan biaya kan? Betul. Tapi persepsi orang belum tentu. Oke, ya. Dipikirnya kafe saya ndablek masih buka. Padahal enggak. Padahal enggak. Ya itu. Terus langkah berikutnya selain menurunkan berita tadi? Strategi pertama itu shifting. Pasti kan semua shifting. Dari offline menuju online. Ya, oke. Tergantung itu strategi perusahaan masing-masing. Ya. Gimana caranya menciptakan kebutuhan. Jadi gimana caranya menciptakan. Itu yang pertama. Karena semua pasti bagus-bagusan konten ini. Ya. Tapi gimana kita bikin paling menarik, ini loh kenapa sih aku harus makan di Rola, itu paling penting. Oke. Yang kedua, efisiensi itu jadi fixed cost itu paling nggak bisa dihindari, itu gede. Ya. Bayangkan satu Rola, itu kurang lebih 50 pegawai. Kita itu ada 4 Rola, jadi kurang lebih 200 pegawai. Artinya fixed cost itu termasuk pemotongan pegawai atau pemotongan gaji? Saya harus efisiensi, benar-benar efisiensi. Kita baru ini merumahkan sementara itu 165 orang. Bayangkan kalau satu orang UMR kali 200 orang itu berapa kosnya gitu. Ya. Oke. Untuk kondisi sekarang kita nggak bisa. Jadi ya semoga ini kalau kita baca beritanya di artikel let's say CNBC atau Menko Perekonomian yang bilang mulai pulih itu kafe mulai buka Juli. Ya, Juli. Akhir Juli fase 4 itu akhir Juli. Ya, ada 4 fase ya itu ya. Ya, 4 fase. Mulai kafe itu mulai buka itu akhir Juli, 27-28 Juli. Artinya masih ada 2 bulan lagi untuk mengeluarkan fixed cost yang segede itu ya. Ya. Makanya kita nggak bisa. Kita baru minggu lalu. Jadi menurut kamu normal aja untuk saat ini pengusaha melakukan pemotongan pegawai atau pemotongan gaji? Ya benernya berat sih buat kita karena mereka kan udah ikut kita itu sudah 5 tahun ya. Rata-rata 5 tahun. THR ada grad? Dan apa? THR stop dulu. Jadi THR ini kurang lebih 50 orang ini aja. Oke. Yang dirumahkan juga nggak dapat THR berarti ya? Kita kasih pesangon. Oke, pesangon ya. Pesangon. Ya mungkin kita bicara ke mereka itu Mei Juni. Kita kembali Juli. Jadi Mei Juni itu kita kasih ini kok pesangon. Oke. Artinya bahwa kalau dibilang bahwa
Ramadan tahun lalu, bisnis Ramadan tahun lalu dengan bisnis Ramadan tahun ini kan artinya lebih kreatif dan lebih bikin kamu inovatif dibanding yang lalu kan? Dulu saya comfort zone aja Mas, pasti gitu ya, pasti rame. Sekarang nggak bisa, sekarang mesti putar otak ini sampai harus mengorbankan pegawai segitu banyaknya itu saya. Sudah nggak ada, udah nggak ada bukber lagi ya? Oke, keren. Terakhir. Menurut kamu sebagai investor, ini kalau sekarang ini yang enak sekali lagi sebutin 3 atau 4 bidang yang menurutmu aku harus invest di bidang ini untuk saat ini. Yang pertama itu saham. Saham itu murah semua. Waktunya kolek sekali. Waktunya memborong sekarang ya. Kedua itu konveksi. Kebutuhan APD itu terus, apalagi sekarang itu ya pemerintahan provinsi itu kan menggalakkan 1 juta masker atau apa itu loh. Yang nomor 3 itu yang berhubungan sama farmasi kayak apotek, yang berhubungan sama kesehatan itu. Yang keempat itu kayak event-event webinar, training online itu menghasilkan sekarang. Yang 4 bisnis itu menurut saya yang menjanjikan sekarang. Oke, Grady, terima kasih atas informasinya. Sebentar lagi saya akan beli saham dan mungkin akan investasi ke farmasi ya. Ya. Thank you ya, Grad. Sehat selalu ya. Sukses dengan bisnisnya ya. Cerita menarik dari narasumber yang menginspirasi. Di MTV Indonesia itu saya upgrade diri saya sendiri. Alhamdulillah. Berarti kalau kita ngecek kita buka cabang kedua. Dibalut dalam sebuah perbincangan ringan. Zaman dulu handycam harus pakai. Jangan lewatkan setiap kisahnya. Tatap muka setiap Rabu pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di JPM Stream.